Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih dengan persoalan penjualan minyak goreng curah dengan Peduli Lindungi. Ya, saya ke Pak Nasim, kita lanjutkan lagi Pak Nasim. Tadi perbincangan yang tadi, ya seperti apa Pak Nasim seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakan ini? Silakan Pak. Ya, kami apresiasi kan saya sampaikan. Berarti kan pemerintah ini serius untuk menangani kebutuhan minyak goreng. Tapi yang kita harapkan, nah dengan apanya Menteri baru sekarang ini bisa benar-benar pemerintah itu bisa memikirkan bagaimana nanti bagi pedagang, pengecer yang tinggal di daerah atau di pedalaman, di pelosok, di pantai dan apa-apa yang dia gaptek ya, tidak ada teknologi, tidak tahu informasi dan bagaimana dan harus dia membeli kemana ya kan. Nah ini kan semua harus dipikirkan semua kan. Walaupun saya lihat kemarin itu kan ada beberapa sebelumnya nih ya, menteri sebelumnya sudah membuat program MGCR itu minyak goreng curah rakyat ya kan, lalu Ujele logistik dan eceran usaha jasa logistik yang sampai ke daerah-daerah yang dengan program Simirah dan apa. Nah itu saya kira itu tinggal bagaimana distribusinya kepada masyarakat itu bisa tersampaikan. Nah bagaimana itu nanti dengan pembelian cara peduli COVID peduli lindungin atau dengan cara NIK KTP. Nah itu saya kira harus fleksibel ya, jangan sampai mempersulitkan masyarakat. Saya kira kalau dengan NIK mungkin masih bisa masuk akal ya, masyarakat hampir semuanya NIK ya, kalau dengan NIK. Nah itu lalu yang saya harapkan bukan cuma itu Mbak, tapi saya yakin, saya respect, apresiasi terhadap kerja keras KPPU juga ya, dengan juga Satgas Pangan yang selama ini sudah membuktikan, sudah mendata, sudah ada semua jelas terbeberkan permasalahan yang selama ini terjadi. Stok kita, kebutuhan kita, stok dengan kebutuhan kita itu sudah berlimpah, berlebihan dari hasil stok kita, industri sawit kita, minyak kita yang ada di negara kita, ya kan? Malah kita bisa mengimpor dengan luar biasa dan neraca perdagangan kita itu di dalam perjalanan kita sejak reformasi itu terbaik tahun lalu kita itu, neraca perdagangan ekspor kita untuk minyak. Nah, kenapa yang harus kita kekurangan di dalam negeri kita? Ini kan berarti ada permasalahannya. Saya harapkan pemerintah, saya yakin Presiden juga ingin ini menyelesaikan masalah ini. Seharusnya diselesaikan di dalam dulu seharusnya ya kan, bagaimana tentang tentang produksi ya kan Pak, bagaimana pemilik lahan sawit, bagaimana pabriknya lahan sawit, produsen sawitnya bagaimana peraturan-peraturan DMO-nya, DPO-nya, kewajibannya ya kan. Itu kan harus diselesaikan dulu semuanya Mbak ya kan, baru nanti distribusi itu harus kerjasama sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, semua segi, TNI, Polri, Kejaksaan, KPPU, ya kan, pemerintahan daerah itu sama-sama memonitor nanti. Saya kira selesai itu, tapi kenapa ini tidak bisa selesaikan? Berarti ada something wrong di dalam itu yang harus kita selesaikan. Baik, ya saya ke Pak Deswin. Ya tadi menarik sekali yang disampaikan Pak Nasim, ada something wrong ini sebenarnya. Nah dari Pak Deswin sendiri melihat di lapangan seperti apa sebenarnya Pak stok di lapangan untuk minyak goreng sendiri? Apakah memang sebenarnya ini aman untuk stok kita minyak goreng? Dan ini kan selalu dilakukan pengawasan lagi gitu. Dari pandangan Anda dari KPPU seperti apa Pak? Ya, kalau untuk pengawasan stok tentunya itu lebih pada pengawasan untuk pemerintah Mbak ya. Kalau di kami KPPU fokus pada masalah pelanggaran persaingan usahanya. Dengan adanya pengawasan pasokan, penjualan hingga ke pengecer itu yang tercatat dengan baik, tentunya ini akan mempermudah pengawasan pengawasan persaingan tersebut. Jadi dalam konteks itu ya kita akan sangat terbantu sih dalam konteks pengawasan kedepannya, mulai dari karena kita bisa memastikan diharapkan akan bisa memastikan bahwa berapa minyak yang disalurkan ke D1, D2 sampai ke masyarakat, juga nanti juga terkait masalah pengelolaan DMO, DMA, DPO segala macam. Tapi di KPPU kami tentunya tidak hanya sebatas itu, kami lebih kepada pengawasan dari hulu ke hilirnya ya, dan kasus yang kami tangani pun juga mengcover keseluruhan aspek lini tersebut. Masih ditemukan kah Pak? Masih ada kecurangan-kecurangan? Biasanya ditemukan kecurangan seperti apa dalam penjualan minyak goreng untuk akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini di lapangan memang harga masih di atas HT Mbak ya, cuma pelanggaran-pelanggaran
masalah yang di lapangan, masalah tying, bundling itu sudah mulai berkurang, sudah mulai tidak ditemukan. Menurut Anda sendiri, Pak, apakah dengan adanya kebijakan dengan penerapan harus ada aplikasi Peduli Lindungi menunjukkan NIK ini menciderai hak-hak dari para penjual maupun para pembeli? Kalau menurut saya tentunya ini masalah transisi, Mbak ya. Jadi memang benar pendapat Pak Nasim, butuh waktu, butuh transisi untuk pelaksanaan ini. Dan jika memang itu sesuatu yang baik ke depannya, tentunya ini juga akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat ke depannya. Iya Pak, boleh tahu untuk saat ini dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah ini maksimal berapa banyak ya bisa didapatkan oleh para pembeli dalam sekali transaksi? 10 liter, Mbak. Baik, ada untuk 10 liter dan sejauh ini apakah pernah ada dapat kasus Pak, misalnya di lapangan dijual lebih dari itu? Ini kan masih baru diterapkan ya, Mbak. Mungkin itu ada tupoksi masing-masing. Nah, bagaimana tupoksi dari KPPU itu sebagai fungsi persaingan usaha, bagaimana Kementerian Industri dalam pengembangan proses industri perminyakannya, bagaimana Kementerian Perdagangan itu kepada distribusi minyaknya, bagaimana TNI Polri dalam fungsi pengawasan kejaksaan untuk fungsi pengawasan membantu dia. Jadi dari hulu ke hilir ini semua ada bagian tupoksinya, Mbak, ya kan? Tidak bisa semua dibebankan kepada Kementerian Perdagangan, tidak bisa dibebankan semua masalah kepada KPPU, tidak bisa dibebankan kepada semua, ini harus sinergi yang saya tadi bilang. Jadi sudah ada tupoksinya masing-masing, ya kan? Walaupun permasalahan dari hulu sampai ke hilir itu selalu terjadi. Nah, bagaimana sudah ada penyelewengan nggak pada hari ini? Ini kan masih baru diterapkan. Nah, otomatis semua pihak sudah mulai mengupdate situasi yang terjadi dan nanti baru akan ketahuan apa sistem ini sudah sukses, sistem ini bisa diterima oleh masyarakat, atau sudah masyarakat itu paham. Nah, kalau Mbak tadi bertanya, apa mengurangin hak dari rakyat? Ya, pastilah kalau hak rakyat akan merasa berkurang di mana kemerdekaan dia, ya mengeluarkan pendapat, menginginkan sesuatu dengan dia menggunakan membeli dengan haknya dia, duitnya dia, ya uang dia, lalu dipersulit. Ya, tetapi bagaimanapun juga aturan sistem hukum itu kan ada berlaku untuk mengatur kondusivitas negara. Itu pasti semuanya saling berseimbang dalam penataan di negara kita. Karena semua sudah ada aturannya, Mbak. Baik. Ya, baik Pak Nasim kan anggota Komisi 6 DPR RI dan Pak Deswin Nur Biro Humas dan Kerjasama KPPU. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom. Sukses dan sehat selalu. Ya, kita pemirsa, kawasan pecinan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat masuk dalam 50 desa terbaik. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.